Kita baca hadis terakhir dari Kitabul Jumat. Qala Malik rahimahullah, an Sa'd bin Sa'd As-Sa'idi, anna nafara tamara fil mimbari min ayyi audin huwa. Ini dari As-Sa'idi, itu dia melewati orang yang bertengkar, berdebat tentang mimbar Nabi. Dari apa mimbarnya Nabi? Ya. Sahal ketika wafat Nabi, berapa umurnya? Masih muda sekali. Masih muda. Jadi ketika dia dapati Nabi salat Jumat ini masih muda. Hanya belasan tahun. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam riwayat sahabat ini dia umurnya panjang sampai 90 tahun lebih. Ya, dan banyak meriwayatkan hadis. Banyak hadis yang diriwayatkan. Itulah hirsnya sahabat, semangat sahabat untuk mengambil faedah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya jamaah sekalian, ketika ada alim ulama ya yang mendatangi kita atau kita datangi, jangan antum rakuslah kepada mereka. Ambil ilmunya. Ya, matinya ilmu karena mati ulama. Ya, ketika di mana lagi kita mau ambil ilmu ketika mereka pembawa agama Allah dipanggil kembali pada Allah. Ya. Innallaha, Allah tidak langsung mencabut ilmu sekaligus, tidak. La yakbidu intiza'an. Walakin akan tapi dia mewafatkan para alim ulama. Ketika alim ulama wafat, tersisalah orang bodoh. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ya, saya mohon maaf, banyak para khotib yang ditokohkan, yang diustadkan hanya sekedar apa modal bisa khotib tanpa pahami masalah hukum agama, fikih. Banyak ketika ditanya, oh banyak masalah. Hanya modal apa? Sekedar bisa khutbah. Ada satu materi khutbah dihafal. Ya. Artinya jamaah sekalian, untuk mengetahui kadar ilmunya seseorang, lihat latar belakangnya. Lihat latar belakangnya bagaimana dia mencari ilmu, siapa gurunya. Harus dipahami ini. Agar kita tidak terkecoh. Dipahami. Karena sekarang banyak yang ustadz karbitan. Paham karbit? Yaku otil ya tasaki. Ikarbi yolo. Padahal untuk roti mata saya butuh proses, butuh waktu supaya hasilnya juga manis, enak dimakan. Tapi karena satu hal ibadah saya mau ganti pakai karbi, akhirnya apa? Rasanya juga pasti tidak sama dengan aslinya. Itu yang terjadi sekarang. Banyak ustadz karbitan, belajarnya cuma modal YouTube, ya belajarnya cuma sosial media, langsung modalnya bisa retorikanya bagus, nah, langsung bisa jadi demokrat ustadz kan khutbah luar biasa, sampai bikin apa? Tertawa jamaah, buat lelucon, buat lucu-lucuan. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah hasilnya juga. Makanya jamaah juga mereka nggak paham agama. Ya, rata-rata jamaah kaum muslimin sekarang menunggu apa? Yang ditunggu apa? Lucu-lucunya, bukan ilmu yang ditunggu. Coba apa yang terjadi? Hai, dia agak lucunya, dia cawa-cawana. Artinya apa? Mereka jamaah itu bukan ilmu yang dicari. Artinya apa? Gurunya demikian, ya hasilnya juga demikian. Makanya saya ingatkan kepada kita semuanya, jangan terkecoh dengan retorikanya seseorang. Kalau mau lihat bagaimana ilmu seseorang, lihat latar belakangnya, bagaimana dia menuntut ilmu, biografinya dalam belajar. Ini penting agar kita bisa mengambil faedah. Hati-hati jangan sampai gurunya buku, gurunya YouTube, gurunya sosial media, otodidak. Siapa yang belajar sendiri, saya ingatkan,
Siapa belajar sendiri, maka dia akan juga keluar sendiri tanpa ilmu. Dan juga bisa jadi gurunya adalah syaitan. Innamal ilmu bitta'allum, kata Rasulullah SAW. Ilmu itu diambil dengan belajar, duduk bersimpu, mulazamah di depan guru. Itulah ilmu. Seperti ini kita sekarang ilmu. Dari bab tohara kita belajar sampai sekarang, itu ilmu. Itu proses, tidak mudah. Antum bisa sabar, masya Allah. Itulah ilmu. Tidak sekaligus diambil sekali SKS, apa ya, masih kuliah sistem Kebu Semalang. Nah, ilmu tidak diambil seperti demikian, butuh waktu proses. Antum saja sudah belajar masih sering lupa, ya kan? Sudah belajar masalah wadiah, sudah kan? Sudah belajar wadiah, mudharabah, sudah ya? Sudah lupa apa itu mudharabah? Apa be'us salam? Nah, sudah kan? Jadi lupa lagi. Itulah ya. Maka jamaah sekalian butuh murojaah. Ya, ini saya nasihati karena sekarang bertebaran para dai-dai yang tidak bisa dipertanggungjawabkan latar belakangnya, basicnya. Karena ini seorang itu yang membentuknya, karakternya, pribadinya, ilmunya, gurunya yang bentuk dia. Gurunya. Makanya bagaimana dia membentuk guru kalau sosial media gurunya hanya belajar dari buku dan seterusnya. Maka ini saya ingatkan pada kita semuanya, siapapun, ya jangan terkecoh dengan gelar sederet otorika yang indah. Ya, Tayyib, kita lanjutkan. Di sini Sahal mengatakan bahwa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi, berdiri di atas mimbar, fakabbara, maka Nabi bertakbir, berarti bertakbir untuk salat. Wa kabbaron nas, dan manusia bertakbir di belakangnya Nabi. Ya, wara'ahu wa huwa 'alal mimbar, dalam keadaan Nabi di atas mimbar. Mimbarnya Nabi itu berapa tingkat? 3 tingkat. Sunnahnya 3 tingkat. Pertama dari ini berapa tingkatnya? Berapa tingkat? 4. 4 tempat duduk. Ya. 3 tangganya. 3 semuanya. 1, 2, 3. Nah, tempat duduk. 1, 2, 3. Itu sunnahnya. Ya, kita lanjutkan bacaan Nabi. Tsumma rafa'a fa nasala al-qahqara. Kemudian dia sujud, kemudian ruku, ya seperti biasa salatnya. Kemudian dia turun tanpa melihat ke belakang untuk sujud, ya. Hatta sajada fi aslil mimbar, artinya dia ruku sambil turun, artinya tanpa menoleh ke belakang. Terus dia sujud di aslul mimbar, apa? Yang paling bawah, disujud di situ. Tsumma ada hatta faraga min akhir salat. Kemudian dia mengulangi hal tersebut. Kemudian Nabi mengatakan sampai selesai salatnya. Kemudian Nabi tsumma aqbalan nas. Kemudian Nabi balik menghadap kepada jamaah makmumnya. Faqala, Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama sanatu hadza li ta'tammu bih. Saya mengerjakan demikian agar engkau bermakmum kepadaku. Wa li ta'allimu salati, dan agar saya mengajarkan kepada kalian tentang salatku. Ya. Wa fil lafsin shalla 'alaiha, Nabi salat di atas mimbar, summa kabbara, kemudian dia bertakbir, kemudian dia ruku, kemudian dia turun sambil tanpa mundur, artinya mundur tanpa menoleh ke belakang. Di dalam hadis ini terdapat faedah jamaah sekalian. Yang pertama itu
bahwa diperhatikan, qoma alaihi, Nabi berdiri dan bertakbir. Faedah di sini wa kabbaro, dan manusia bertakbir di belakangnya. Artinya imam dulu bertakbir, selesai gerakannya imam, baru makmum yang melakukan Allahu Akbar, baru makmum. Ruku, Allahu Akbar, jangan ruku, faedahnya sini, sebelum imam sempurna rukunya. Kenapa? Imam dulu ruku baru makmum. Jangan sujud sebelum sempurna sujudnya imam. Kebanyakan kaum muslimin tidak sabar, bahkan mau melomba iman, pemandangan yang tiap hari didapati. Coba kita lihat antum salat zuhur nanti, mana kira-kira? Bahkan bersama dengan imam, ada lomba iman. Padahal sunnahnya itu imam dulu, namanya makmum. Imam dulu, dahulukan, namanya makmum mengikut. Ketika imam sujud, ya baru kita sujud. Sempurna sujudnya imam, baru makmum sujud. Sempurna duduknya imam, baru kita duduk. Sempurna berdirinya imam, baru kita berdiri. Harusnya demikian. Gimana dengan kita? Sudah praktek? Kadang lalai. Itu ya, karena kadang lalai. Kenapa? Ngikut di sebelah kita. Di sebelah kita ikut juga. Sunnahnya makmum di belakang. Ya, selesaikan gerakannya semua imam sempurna, baru makmum melakukan. Itu faedah pertama. Nah, terus yang kedua, bolehnya dianjurkan berkhutbah di atas mimbar karena Nabi berkhutbah, dan juga sunnahnya di tempat yang tinggi ketika untuk menyampaikan, mengajarkan kaum muslimin, tempat yang tinggi, agar tersampai apa yang kita sampaikan, tersebar suara kita. Ya. Terus faedah yang berikut, bolehkah imam tempatnya lebih tinggi daripada makmum? Boleh, berdasarkan hadis ini. Tapi ada hajat, ada keinginan, ada kebutuhan ketika untuk mengajarkan kaum muslimin. Nabi lebih tinggi tempatnya daripada makmum. Kenapa? Nabi sholat di atas mimbar. Terus bagaimana dengan ada kayaknya tempat sedikit lebih tinggi daripada imam? Mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Sekarang saya ulangi kembali, Imam Nawawi dan para ulama kibar Syafi'i hukumnya makruh. Bahkan para ulama mengharamkan. Tidak ada kekhususan untuk imam lebih tinggi daripada makmum. Termasuk kalau kita Idul Fitri, Idul Adha, kadang-kala ada tempat imam lebih tinggi daripada. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh? Boleh tidak? Boleh? Bedakan saya katakan tadi, boleh tidak tempatnya imam lebih tinggi daripada makmum? Boleh? Akbar, boleh? Boleh tempatnya imam lebih tinggi daripada makmum ketika sholat? Boleh? Atau ragu? Boleh, hukumnya makruh saja, tidak berdosa, tetap sholatnya sah. Cuma sunnahnya itu ya sejajar, kecuali afdolnya itu ketika ada memang kebutuhan haja untuk mengajarkan umat, boleh lebih tinggi seperti Nabi. Jelas ya? Tapi kalau Imam Syafi'i makruh, dibenci. Ya. Kalau lantai 2, lantai atas, lantai bawah, beda hukumnya. Beda ya, jangan disamakan. Wallahu a'lam bishawab. Apa faedah lagi di hadis ini? Faedahnya apa lagi? Bolehnya bergerak ada kebutuhan. Bolehnya bergerak ketika ada kebutuhan. Coba Nabi turun mundur kan dari mimbar, terus naik, turun lagi. Ada? Bergerak tidak? Bergerak. Tapi ada kebutuhannya. Jadi bergerak yang sedikit ada kebutuhan itu tidak membatalkan sholat.
Sebagaimana Nabi SAW menggendong cucunya, siapa? Umamah. Menggendong cucunya ya. Terus ketika Nabi mau ruku, diletakkan. Ketika mau berdiri, diangkat lagi. Bergerak tidak? Pasti bergerak. Cuma bagaimana dengan pendapat mazhab mengatakan tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali, batal sholat. Ayo. Hah? Coba. Tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali, batal sholat. Sering dengar di kebanyakan muslimin. Mana hukumnya, Mbak? Tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali, batal sholatnya. Tidak ada usul. Mazhab Syafi'i itu yang diajarkan anak-anak di sekolah, di SD, di SMP, SMA. Ada pendapat yang kalau 3 berturut-turut itu sudah banyak, kalau berturut-turut banyak baru. Artinya di sini perbuatan yang kita kembali ke uruf. Karena untuk 3 kali itu pendapat mazhab mengatakan bahwa 3 kali itu sudah bukan lagi gerakan sholat, ya. Tapi saya katakan tidak ada batasan untuk ukuran bergerak, batasan maksimal untuk apa ya, dikatakan bahwa batal sholat. Tidak. Bagaimana kalau butuh? Itu yang menggendong anak pasti lebih dari 3 kali, pasti lebih. Ada hadis Nabi juga ketika Nabi sholat, Aisyah dah datang sementara pintu tertutup. Nabi buka pintu enggak? Nabi buka pintu. Lebih dari 3 kali kak? Pasti lebih dari 3 kali. Ini tidak ada batasan. Yang jelasnya ini kembali kepada yang mana dikatakan tidak ada lagi hubungannya dengan sholat. Contoh gini, itu sudah tidak ada lagi hubungannya, maka kan nih artinya sudah batal sholat. Tapi kalau ya sekali-kali, kalau yang Imam Syafi'i ya begini Ji, jangan begini. Kalau begini sudah lewat lebih dari 3 kali. Kalau masuk ya, kalau begini sudah, jangan berturut-turut, selengi. Ya, terus kalau bunyi HP, diambil aja HP-nya. Ada menelpon, angkat. Boleh mengangkat? Boleh mengangkat agar kita didengar, Bu. Kita salat. Enggak dijawab macam Tidaklah, pasti batal salat. Oh, enggak ya, batal salat. Artinya angkat kita salat. Apalagi itu orang tua. Atau boleh matikan. Boleh. Ambil matikan. Jangan antum kenapa mengganggu seluruh kaum muslimin. Dari rakaat pertama sampai terakhir danduk terus, masya Allah. Mau dengar imam atau danduknya? Iya. Artinya orang yang nggak paham, nggak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Ada hajat, ada kebutuhan. Akhirnya dibiarin saja. Padahal bisa diambil, dibiarin saja, bunyi terus. Karena anggapannya kalau bergerak lebih 3 kali batal sholat. Nah, ini tidak ada. Ada kebutuhan. Sebagaimana Nabi SAW, ada hajat, ada kebutuhan. Ini faedah bahwa tidak boleh ya terlalu banyak bergerak, tapi ya, sekadar kebutuhan boleh. Ya, wallahu alam bisawab. Baik. Apa lagi bedanya? Pas selesai imam salam, sunnahnya menghadap makmum. Udah di sini. Sunnahnya menghadap makmum, tidak menghadap ke kiblat terus. Sunnah. Ya, sunnah. Tapi kalau kadang-kadang kita canggung berhadapan dengan makmum. Kadang ya. Ya. Nggak ya, sunnahnya Nabi itu kalau pas selesai salam, artinya kalau habis salam bukan langsung juga sih, tapi yang jelasnya tidak selamanya dia menghadap kiblat, dia menghadap ke makmum. Ya, ada jarak sedikit boleh. Ya. Nah, itu sunnah
sebagaimana dalam hadis ini. Di sini juga faedah bahwa di dalam hadis ini, di dalam hadis-hadis tentang sifat salat Nabi tidak didapati zikir jama'i. Tidak didapati zikir jama'i, tidak ada. Ada memimpin, alhamdulillah ikut. Enggak ada. Tidak ada dalil dari sifat salat Nabi tentang zikir jama'i, enggak ada. Coba ada dalam hadis. Antum cari di sifat salat Nabi ada tidak? Tidak ada itu. Yang ada itu hanya zikir-zikir setelah salat. Ya. Sebagian ulama menganggap bahwa zikir jama'i itu kita mengangkat suara kita dan ikut orang, tidak ada niat untuk ikut ya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana hukumnya? Hah? Hah? Coba kita hukum membesarkan zikir ketika selesai salat. Sudah pelajari. Apa hukumnya? Ada dua pendapat ulama. Ada disirkan, ada dibesarkan. Apa pendapatnya Imam Syafi'i? Hah? Disirkan. Imam Syafi'i itu tidak dibesarkan zikir. Adapun hadisnya Abdullah bin Abbas tentang besarkan zikir untuk ta'lim kepada jamaah, disirkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa dibesarkan suara ketika ya selesai salat zikir. Imam Syafi'i tidak. Ya. Tergantung. Bagaimana kalau antum ketawa? Antum besarkan zikir, antum jadi imam besar zikir, terus mau ikut? Apa hukumnya? Ada kira-kira? Niatnya untuk membesarkan. Ngerti Pak? Ngajarkan umat. Ya, enggak ya? Insyaallah. Kecuali antum bimbing, nunggu mamu. Subhanallah, itu. Tapi ini jangan dijadikan di tengah kaum muslimin, karena ini rawan. Ini daerah-daerah yang sensitif sekali. Ya, sensitif, sangat sensitif. Jangan terlalu banyak dibahas dalam masalah ini di tengah kaum muslimin. Jangan. Tapi kalau antum menjadi iman, ini bagaimana kira-kira? Antum zikir? Dipahami makmum insyaallah. Dipahami makmum. Mau paham insyaallah. Ya? Mau paham itu. Oh,